Duh, cakep-cakep banget sih, kebaya asli Indonesia. Pusatnya di mana lagi kalau bukan di Sarina. Kalau bicara Sarina memang ingetnya tentang ikonnya Jakarta. Tapi Sarina sekarang bukan cuma pusat perbelanjaan, melainkan sudah bertransformasi jadi pusat budaya dan pastinya pusat kreativitas anak bangsa. Saya mau ajak Anda ketemu dengan the woman behind the new face of Sarina. And this is CEO Talks. Bu Raisya, halo Bu. Halo. Aduh, thank you banget waktunya. Terima kasih Pasti udah meetingnya back datang. to back deh. Betul, tapi nggak apa-apa. Ini udah banyak banget ondel-ondelnya, apa karena mau HUT Jakarta apa gimana sih Bu? Udah pasti salah satunya karena mau HUT Jakarta, karena memang kita kan berkomitmen juga dengan pemerintah provinsi ya untuk mendukung seluruh kegiatan ulang tahun Jakarta. Tapi memang ini area display kita nih Mbak. Jadi kita semua tematik itu ada di area depan department store kita. Yes. Jadi sebenarnya ini mungkin di 2 mingguan sekali ini kita ganti displaynya Oh, sesuai jadi dengan display itu tema-tema. beda-beda. Betul. Kali ini temanya Menjelang ulang tahun Jakarta. Jakarta. cakep banget sih, dari Jawa itu kayak ngeliatnya, ih warna-warni semua gitu loh Bu Meriah. Iya, betul. Bu Raisya boleh nggak ajak saya keliling? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Yes. Oke. Nah sebenarnya dari tadi pas saya sampai di Sarina, ngelihat pengunjung tuh nggak berhenti loh Bu. Beneran literally Alhamdulillah. bolak-balik gitu. Ini kan weekdays ya, Ya. apalagi weekend. Ya, Memang ramai. kita memang di Jumat, Sabtu, Minggu ini itu selalu jadi peak ya. Oh, Karena memang banyak turis, semua itu juga datang, biasanya turis daerah juga. Itu sebenarnya salah satu win juga dari kita, bukan hanya turis internasional, tapi turis domestik juga banyak yang ke Sarina. I see. Gitu. Jadi memang alhamdulillahnya traffic makin membaik dan customer experience-nya juga seharusnya makin membaik juga. Nah kemudian kalau Bu Raisya ini kan sudah menjabat sebagai Direktur Utama Sarina Ya. sejak Mei 2025. 2025. Nah ini udah Juni nih Bu, Juni 2026. Berarti udah setahun 1 lebih tahun, dikit lah lebih ya. dikit. Oke. Apa nih Bu, gebrakan-gebrakan yang sudah dibuat, kan wajah baru Sarina kan udah dari tahun 2022 ya. Betul. Nah kemudian apalagi nih yang di tahun ini sudah dikerjakan? Jadi sebenarnya pada saat saya masuk ke Sarina itu, Sarina sendiri udah mengalami transformasi pertama. Betul. Yang sebenarnya secara image, secara bentuk fisik, ataupun Yes. market share-nya sudah baik. Tapi sekarang kita melakukan transformasi kedua, yaitu melanjutkan apa yang sudah ditransform, kita Oke. buat lebih fokus kepada beberapa agenda yang berhubungan juga dengan pemerintahan. Salah satunya memang yang menjadi prinsip adalah visi misi Sarinah nih Mbak. Kalau dulu Sarinah terkenalnya adalah tempat belanja batik, tempat belanja souvenir. Iya. Sekarang Sarinah ini ke depannya kita mempunyai visi misi baru, yaitu menjadi cultural experience center berbasis retail. Experience Center. Betul, karena Oke. kalau kita pahami bahwa dengan data yang kami miliki, pengunjung Sarinah ini datang bukan hanya untuk membeli barang aja. Mereka tuh bertanya, kenapa motif ini tuh bisa dipakainya hanya siang hari? Kenapa kita tidak boleh memakai motif ini di tempat-tempat tertentu? Betul. Dari situlah kami sadar bahwa ada pergeseran sebenarnya dari target market ataupun pengunjung Sarinah yang sudah ada. Itulah makanya kenapa Betul. visi misi selanjutnya adalah menciptakan experience Betul. itu ya Bu ya, pengalaman yang gak cuma sekedar belanja, tapi ada sesuatu budaya cerita Indonesia yang bisa dibawa pulang ya setiap Betul, pulang dari Sarina betul. ya. Karena kan dengan pergerakan zaman juga sebenarnya pembelian barang itu bisa di mana aja. Betul. Ada Setuju. e-commerce dan brand-brand ini Lebih juga gampang lagi ya. UMKM-nya pun betul udah punya channel-channel sendiri. Apa sih yang bisa membedakan dengan ke Sarina? Selain kami memang punya gedung yang memang cagar budaya, tapi storytelling-nya yang memang kami kuatkan di sini. Kalau di kami itu prinsipnya adalah untuk kita bisa menjadi panjangan tangan dari cerita-cerita UMKM tersebut. Jadi pengunjung, pembeli, ataupun turis dari luar negeri lebih memahami sebenarnya craftsmanship Indonesia itu seperti apa. Dan variasi itu banyak, kita terdiri dari puluhan provinsi, jadi kalau nggak diceritain kasihan. Jadi Dan- secara mindset harus diubah. Dan ini semua sudah hasil kurasi. Sudah hasil kurasi, jadi salah satunya juga kalau dulu Sarinah itu terkenalnya hanya UMKM. Iya, betul. Disitulah akhirnya kita realize, kita dengan data, kita lihat UMKM masih mayoritas dari banyaknya mitra Sarinah,
Tapi memang kami sadar juga sudah banyak brand-brand lokal yang udah naik kelas. Betul, Dari yang setuju. kecil dan menengah, kita juga harus support nih brand-brand yang lebih established gitu. Jadi instead of kita fokus hanya di UMKM, sekarang kita ada UMKM dan brand lokal yang memang udah established. Gitu. Kita pengennya benar-benar bisa menjadi katalis gitu loh. Jadi kita tidak hanya retain UMKM, membantu UMKM, tapi bisa membuat UMKM melangkah lebih maju, UMKM bisa naik kelas dan bisa menjadi brand-brand yang nggak kalah saing dunia internasional. Iya, setuju banget sih. Dan kenapa itu fakta ya kalau jalan di Sarina tuh kalau di mall-mall biasa kan biasanya luxury brand, mungkin Ya. ada di bagian depan ya Bu ya. Kalau kita jalan pintu masuk Sarina pokoknya semua di bagian bawah ini semua brand-brand lokal Indonesia yang kemasannya premium, Ya, naik kelas. Dan mungkin itu yang jadi salah satu tantangan Bu Raisya ketika betul. Sebenarnya premium kan nggak harus harga tinggi ya. oke. Jadi kadang-kadang memang kami sadar bahwa premium itu adalah kualitasnya. Jadi harga itu bisa relatif murah, relatif mahal, itu tergantung juga dengan keadaan pengunjung. Tapi yang kami mau kedepankan di sini adalah kualitasnya, Mbak. Karena UMKM ada yang memang kualitasnya sudah setara brand lokal established. Why not kita promote-nya menjadi Betul. premium Indonesian brands juga. Makanya fungsi Kak Sarina menjadi katalis ini sangat amat penting dan kita memang terbantukan sekali dengan kementerian-kementerian yang kebetulan berhubungan yang menjadi stakeholdernya Sarina. Salah satunya Kementerian Pariwisata, Ekraf, Kementerian Kebudayaan juga gitu loh. Jadi kami bersama itu melakukan kurasi, kami bersama melakukan pemilihan juga barang-barang agar kita punya konsentrasi fokus kalau Indonesia ini terlalu kaya kalau kita hanya membicarakan beberapa Betul. daerah saja Yes, ataupun yes. beberapa item saja gitu. Kalau total ada berapa banyak sih Bu brand? Apa nih? Brand di Dep Store aja. Brand Dep misalnya. Store itu kita sekitar 600 plus brands. Wow. Dan sebenarnya ini berkurang nih Mbak. Oh ya, Dulu 600 pertama itu udah kali saya berkurang. masuk itu secara total kita ngomongin dari wastra, pakaian, sampai juga dengan goodies ya. Goodies tuh lebih ke Betul, yang kue pernak-pernik, pernak-pernik dan aksesoris juga itu yang kecil-kecil saya lihat lucu-lucu. dan juga kopi teh lah yang semuanya Ah, F&B-nya. iya. Nah kita di department store sendiri kita sudah kurasi ulang. Kita lihat lagi, kita pengen yang masuk ke Sarina adalah dengan kualitas terbaik. Wow. Kenapa? Karena kita pengen etalase Sarinah yang udah menjadi historical juga untuk department store Indonesia, untuk retail modern Indonesia, bisa kita jaga kualitasnya gitu. Jadi hopefully dengan kurasi yang ada, berbasis data juga of course, kita nggak bisa like sama dislike ya. Kita lihat juga dari animo masyarakat, dari performance-nya juga, kita ambil yang terbaik. Dari setiap daerah, kalau memang kita ngomongin wastra, dan juga dari area-area di Indonesia untuk local brands lainnya. Jadi pokoknya kalau kesini udah pasti dapet yang terbaik ya. Sudah dipilihin semua ya Bu ya. Sudah satu-satu kita pilihkan. Satu-satu. Bu Raisya, kalau bicara pengalaman sebelumnya, nah kemudian diminta untuk mengabdi di Sarina di bulan Mei 2025. Saat itu pertimbangannya apa? Kenapa iya gitu jawabannya? Ketika Pertimbangannya ditawarkan. sih sebenarnya memang untuk saya challenge yang baru ya. Karena saya kuliah memang kebetulan fokusnya di luxury brand. Oke. Dan berkesempatan juga bekerja di beberapa perusahaan yang memang tidak jauh dengan luxury brand juga. Sebelumnya saya di banking juga, jadi sebenarnya untuk saya menerima penugasan di Sarinah, nggak takut tapi merasa ter-challenge lah, karena oke. secara culture seharusnya tidak asing juga. Saya Betul. lumayan lama di bank, di BUMN juga, lalu kembali ke sini saya coba untuk mengawinkan apa yang menurut saya bagus kita terapkan di luxury brand atau brand internasional lah, nggak perlu luxury ya, dengan brand-brand yang sudah ada di Sarina. Jadi untuk saya sih memang challenge yang menyenangkan karena banyak hal juga yang saya baru belajar pada saat saya masuk di Sarina. Oke, jadi ketika ditawari posisi itu udah punya banyak ide-ide tuh kayaknya. Udah banyak. Itu baru pada saat melihat data, ngelihat animo masyarakat, melihat kualitas-kualitas yang ada, justru makin skew dan kami melakukan riset pertama, salah satunya juga apa sih yang diharapkan oleh pengunjung. Karena in the end betul. kita harus memberikan experience terbaik. Yes. Akhirnya banyak pertanyaan kayak,
Kenapa? Ya itu tadi, kenapa nggak boleh pakai batik motif ini ke acara ini? Kenapa kita ke acara di Sumatera tidak boleh pakai baju seperti apa? Itu yang menurut saya aja masih terus belajar sampai dengan hari ini. Dan saya rasa itu waktunya kita untuk bisa berkontribusi juga, nggak hanya ke Indonesia, tapi ke dunia internasional juga dengan storytelling itu yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Sebenarnya itu nggak ada negara lain yang sekaya kita dan punya cerita seindah ini gitu loh. Tadi kan alasannya one thing ya Bu. Nah kemudian saya juga sempat baca nih katanya Bu Raisya itu menerima tawaran buat ke Sarina karena ada personal reason behind tuh. Apa sih Bu? Ya ini sebenarnya cerita lumayan menyenangkan tapi juga agak sedih karena kebetulan saya itu diminta untuk membantu Sarina seminggu setelah oma saya meninggal. Betul. Nah sedangkan salah satu dari pendiri Sarina sebelum akhirnya menjadi bagian dari BUMN pada masanya, itu didirikan oleh dua tokoh dari Sumatera. Tokoh pertama adalah kakek dari Menteri Ekraf, Pak Tukur Rifki, dan juga kakek dari Papa. Kakek dari Papa. Yaitu dari pihak oma. Nah kebetulan memang kalau kita lihat sejarahnya pada masanya itu, ada beberapa section di wilayah Jakarta yang memang pada saat itu dilakukan beberapa project lah. Habis kemerdekaan, Jakarta ini butuh apa dan lainnya. Nah salah satunya adalah pembuatan department store pertama. Di mana kebetulan dua tokoh tersebut dari Sumatera. Jadi mungkin salah satunya pedagangnya dan cerita itunya lah yang akhirnya membuat dua tokoh tersebut membuat Sarina. Oh luar biasa, kayak takdir kembali lagi Iya, ke sebenarnya sini sedihnya sih, Bu? aja lo nungguin kalau misalnya oma masih ada pasti bangga lah gitu. Banget Karena ya. masuk pertama kali ke kantor aja ngelihat foto lah. Kok ada fotonya dan Kok kebetulan kayak kenal, gitu. iya betul gitu. Jadi sebenarnya makin semangat sih karena rasanya kayak meneruskan ya, meneruskan apa yang udah di start juga. Karena nggak jauh memang keluarga langsung gitu. Jadi salah satu juga yang memang sedang kami diskusikan adalah Sarinah itu tahun 1988 ada kebakaran, Mbak. Betul. Jadi seluruh dokumentasi dari pembuatan Sarinah nih banyak yang hilang. Jadi pada saat saya bermeeting juga dengan Pak Tukur Rifki, salah satu agendanya adalah kita lagi mengkolek banyak foto-foto ataupun manifest yang ada sebelumnya pada saat pembangunan Sarinah gitu. Dan karena itu kebetulan sempat kesulitan dan sekarang kita lagi proses untuk gather lagi gitu. Gather lagi agar memperkaya sejarah yang sekarang sudah ada kita tampilkan di depan. Jangan-jangan keluarga Bu Raisya punya lagi fotonya? Banyak, ini kita lagi rapihin. Justru malah banyak? Dari Pak Teguh Rifki juga banyak. Jadi kita lagi rapihkan dan ini salah satu yang membuat kita ya makin semangat lah karena dari banyaknya mall dan department store yang ada, Sarina masih tetap berdiri, apalagi tahun depan juga umurnya udah 65. Jadi makin punya rasa memiliki ya Bu? Lebih tepatnya kepemilikan pasti karena sama-sama kebanggaan Indonesia, tapi meneruskan apa yang sudah dibuat ya. Kainnya tuh beneran banyak banget karena kalau tadi saya lihat di depan kan cuma milih-milih kebaya, ternyata makin ke belakang tuh banyak banget, semua daerah ada. Betul, jadi salah satu agenda prioritas kami adalah di tahun ini kita merampungkan seluruh wastra yang ada di Indonesia. Jadi dari semua provinsi yang ada kita harus ada. Wow. Gitu. Jadi kalau di sini dilihat ini kita dari Toraja Melo, ini dari Indonesia Timur, ini dari Palembang. Lalu di sini juga ada Riau. Ini sesuatu yang baru nih, kita juga kemarin baru dapatkan. Cantik banget ya. Iya beda-beda. Sebenarnya kalau kita lihat tuh ada kemiripan ya sebenarnya dari semua wastranya, cuman cerita-ceritanya kan tergantung dari daerah-daerah tersebut, motifnya, warnanya. Ini kan berhubungan juga dengan areanya lah dari daerah masing-masing tersebut. Jadi kita juga di sini kebetulan kita lagi melewati daerah wastra nih, Mbak. Wastra ini benar-benar kita bagi, ada yang batik di daerah sana dan lantai atas ini adalah yang bukan batik dari daerah-daerah lain yang memang kita highlight gitu. Karena kan pintu masuk dari sini biar orang juga lebih curious ya dengan banyaknya wastra-wastra yang ada. Karena benar-benar motifnya beragam, warnanya cantik-cantik, beneran cakep banget sih Bu. Betul, dan sebenarnya emang paling pentingnya adalah kita ingin perekonomian rakyatnya juga berputar gitu loh. Jadi kita ambilnya, walaupun kita ada brand juga yang kita kerjasamakan, tapi kita make sure kepada pengrajin mereka tetap dapat
benefit terbanyak lah gitu loh. Karena kan salah satu concernnya kami di Sarina adalah kita ini bukan department store biasa Mbak, kita punya objektif yang menurut saya paling mulia, yaitu kita make sure seluruh pengrajin itu bisa hidup lebih enak dan karya-karyanya pun bisa lebih dinikmati dengan cerita-cerita aslinya. Yes, apalah arti kalau produk-produknya mendunia tapi pengrajinnya Betul. belum sejahtera ya Bu ya. Very true, Ya, betul. ya. Bu Raisa, dengan pengalaman dan juga background ya di luxury business, kemudian sekarang kan memegang brand-brand UMKM, brand-brand lokal yang naik kelas, itu sebenarnya menjadi tantangan atau keuntungan? Menurut saya it can be both, bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Tantangan of course karena saya terbiasa dengan cara marketing yang lebih subtle, Yes, pasti. yang lebih tidak ada banyak above the line dan lain-lainnya. Namun itu sesuatu yang saya terus belajar dan saya yakini sebenarnya beberapa teknik dari pemasaran luxury itu sangat amat bisa diterapkan di sini dengan cerita-cerita yang sebenarnya kita pingin customer tahu gitu Iya, loh. iya. Kayak misalnya kalau kita sebut beberapa brand di luar negeri itu, mereka nggak upfront jelasin historinya. Tapi lihat tradisi keluarga, bagaimana jam itu bisa dipas ke generasi berikutnya. Sama aja kita ngomongin batik antik, pasti dari nenek saya, dari mama saya. Akhirnya kita berpikir, oh nanti pada saat saya harus memberikan itu kasih ke anak saya deh. Gitu. Nah ini sama, sebenarnya secara general ceritanya sama, hanya penerapannya yang kita harus buat lebih bisa dimengerti oleh masyarakat muda sih sebenarnya. Ya, ya. Karena memang kalau psikologis konsumen ketika beli produk, it's not only about the product ya Bu ya. Of course. Itu tentang cerita behind-nya gitu. Betul. Dan sesuatu yang kayak kena banget nih di hati saya gitu ya. In this economy ya Bu ya. Ya. Yang kita tahu banyak sekali tantangannya. Apa nih tantangan yang dirasakan oleh Sarina sendiri? Sebenarnya kalau kita melihat animo masih tetap tinggi Mbak, itu yang kami jaga juga. Namun kami sadar dengan keadaan ekonomi yang mungkin lagi fluktuatif ya in terms of daya beli, keuntungan bagi kami adalah kami punya barang dengan kualitas terbaik. Jadi pada saat customer bisa melihat di tempat lain untuk membeli dengan harga mungkin yang dipikir lebih murah, di kami sedikit mungkin lebih mahal tapi kualitasnya terbaik. Karena what we understand is that pada saat krisis seperti ini pembelanjaan itu biasanya mereka lebih smart ya. Iya betul. Mereka harus beli sesuatu yang saya bisa pakai lagi, saya bisa turunkan. Ya tadilah cerita mengenai warisan kebudayaan tersebut sih. Jadi untuk kita itu salah satu poin yang bisa kita rasakan juga sekarang gitu loh. Jadi daripada dulu kalau kita ngomongin basket size kita tidak berkurang malah lebih tinggi. Oh ya? Itu wow. Karena kita turis kan of course mereka spending lebih banyak, turis lokal juga mereka memilih barang dengan kualitas terbaik. Nah untuk kita bisa tahu kualitas terbaik pasti harga sedikit lebih premium, tapi sesuatu yang bisa mereka pakai on the longer term. Kalau bicara kualitas kan memang yang semua sudah dikurasi ini kan sudah yang paling baik ya, seperti yang tadi Bu Raisa ceritakan. Nah tapi kalau untuk positioningnya di market domestik ataupun mungkin nextnya tentu targetnya global market. Nah itu masih jadi tantangan nggak sih Bu? Sebenarnya kalau kita ngomongin kualitas balik lagi ini pekerjaan tangan ya Mbak. Jadi memang kalau kita ngomongin simetri, saya rasa seluruh dari pengrajin udah sebaik-baiknya melakukan simetri. Tapi baiknya juga kekayaan dari wastra Indonesia banyak juga yang nggak simetri. Jadi sebenarnya itu yang membuat unik gitu. Itu seninya ya? Seninya adalah itu. Kita bisa lihat mungkin beberapa motif batik ataupun tenun ataupun ikat ataupun songket, tapis itu ada yang simetri dan non simetri. Tapi ketidak perfectnya itu yang menunjukkan kualitas dari pekerjaan tangan. Tidak ada pekerjaan tangan yang sama seperti mesin kan. Iya. Itu yang bikin spesial. Ya, dan itu sebenarnya salah satu yang menjadi dasar kita juga melakukan beberapa trip keluar negeri untuk kita mendatangi trade show dan juga misi dagang. Karena apa yang mereka lihat adalah pekerjaan tangan, di mana slight difference itu sudah pasti ada, dan itu yang mereka hargain. Karena untuk mereka membeli barang-barang yang sifatnya memang terlalu perfect adalah buatan mesin itu berbeda dengan yang mereka tahu. Oh ini dibuat di sebuah desa di Papua,
ibu-ibu beranak 7, sembari dia melakukan tugasnya menjadi ibu, beliau juga menjadi pengrajin, di mana cerita itu yang menurut saya tidak bisa kebeli. Dan selama kualitasnya secara bahan baku dan juga craftsmanship-nya, know-how-nya memang tidak bisa dibeli, angka akan menjadi urusan kedua ya. Balik lagi cerita yang pertama ya. Betul. Nah ini Mbak, ini salah satu dari transformasi fase kedua yang tadi saya bilang. Berdasarkan data juga kami menyadari bahwa part dari culture adalah buku. Setuju. Part dari culture adalah literasi, di mana dari beberapa komen masuk yang ke Sarinah, mereka sering sekali menanyakan ada toko buku nggak di sini. Ya. Nah, itu yang kami sadar, itu adalah salah satu proyek prioritas yang kami akan selesaikan di tahun ini, yaitu membuka bookstore yang memang berbasis buku-buku yang berhubungan dengan Indonesia, tapi tidak menutup juga kemungkinan ada buku-buku yang dengan, of course, dengan culture luar negeri juga gitu ya. Nah, nanti area ini, lantai yang sekarang kita lagi jalan-jalan ini akan menjadi semi-exhibition retail area. Jadi ada satu sisi yang kita nanti akan buka toko buku dengan kafe, jadi buka dari jam 7 pagi sampai dengan larut malam. Harapan kita adalah turis ataupun warga Jakarta bisa datang menikmati buku Indonesia, gather, diskusi, dan juga ada beberapa kegiatan juga yang kita harapkan di toko buku nanti berhubungan dengan kebudayaan sendiri. Kapan targetnya, Bu? Targetnya Agustus, nanti Mbak kesini. Agustus. Sulap ini udah jadi. Wow, Agustus sini lagi ya kita Sini ya. lagi, Makin udah betah sulap. sih Bu kalau ada toko buku, Itu ada dia. kopi, adem gini ya. Udah, Betul. lama-lama Kita aja juga di sini ya. pengennya Sarinah nih kembali ke dulu Mbak, di mana tuh semua orang tuh janjinya di Sarinah, Iya, yes, ulang tahun di Sarinah, belajar di Sarinah, makanya transformasi kedua ini kita membalikan memori-memori orang terhadap Sarinah, karena beda-beda kan, tapi cerita Setuju. nongkrong di Sarinah tuh selalu ada. Setuju. Itu yang kita mau kembalikan. Di sini ya. Janjian yuk Yes. ketemu di Sarinah yuk. Agustus ya kesini sudah buka. Kalau tadi kita udah bicara soal Sarinanya, sekarang let's talk about the CEO. Oke. Bu Raisya hobinya apa sih Bu? Jujur hobi saya traveling, tapi for the past 1 year ini agak belum travel lagi. Karena sibuk banget. Sibuk, alhamdulillah sibuk. Saya sebenarnya hobinya traveling, berenang, dan juga baca buku. Baca buku. Itu juga yang pengen dihadirkan di sini ya. Iya, karena rasanya cerita-cerita itu selain bisa mengurangi stres, sebenarnya tambah ilmu sih ya. Jadi setelah megang Sarinah, intinya makin sibuk nih Bu Raisya. Makin sibuk karena banyak sekali yang saya juga masih harus belajar, banyak sekali juga koordinasi yang mungkin saya tuh selalu bilang sih di setiap saya ngobrol ya. Sarinah is very lucky kita sekarang under engineering dan Danantara ya. Karena kita segala semua sinergi dan juga kebutuhan-kebutuhan ataupun koordinasi itu jauh lebih gampang. Tapi memang ya meeting after meeting ya, dan itu menurut saya sesuatu yang harus disyukuri. Jadi memang sibuk, cuman ya alhamdulillah sudah sedikit terlihat juga ya hasilnya. Oke, kerja nyatanya selama 1 tahun terakhir. Nah, kemudian di sela-sela kesibukan biasa me time-nya ngapain nih Bu? Me time saya sebenarnya sekarang bisa nyelip travel di weekend atau Lumayan tuh ya Sabtu Minggu ya. Yes, kadang Sabtu aja balik gitu, tapi memang me time-nya lebih ke baca buku sih ya di kamar, atau mungkin di weekend ada waktu. Kalau nggak travel berenang ya mungkin me time-nya justru nggak me time banget, karena akhirnya harus mencari waktu ketemu teman-teman kan gitu. Iya, karena setiap hari benar-benar meeting back to back. Iya, karena kita ini sih Mbak, kita berurusan sama banyak stakeholder. Kalau kita ngomongin Sarinahnya aja, belum lagi kita ngomong mengenai kurasi-kurasi dari wasra-wasra atau brand-brand yang di Indonesia, di mana kadang-kadang kita yang harus menghampiri kan, gitu loh. Jadi kadang justru travel saya ada pada saat saya bekerja juga ke beberapa daerah di Indonesia untuk bisa bertemu langsung dengan para pengrajin sih. Sebagai seorang yang hobi baca buku, mungkin selalu ada buku di meja kerja atau di tas gitu. Oh ada banget, Oh, wow. ada banget. Tapi kadang bukanya nggak tahu kapan ya. Jadi ada Kadang-kadang dulu yang penting ya? Ada dulu, karena saya prinsipnya adalah saya harus ready buku. Jadi setiap saya travel itu selalu ada buku.
kalau saya di pesawat tidak tidur ya baca buku lah pilihannya gitu, karena saya nonton film itu memang agak jarang. Lucunya saya tuh agak biasa aja dengan menonton film, tapi kalau baca buku itu saya lebih menikmati sih, karena kan konsentrasi satu ya, dan saya yang bisa ngatur nih kapan saya mau stop, kapan saya mau mulai lagi. Jadi setiap ada waktu luang buku ya Bu ya, Ya yang kadang juga dicari di mobil pertama ya. gelap-gelap pulang kantor nyalain lampu, Masih sempet ya. sempetin. Jadi itu yang tadi selalu ada di tas buku. Nah kalau ada kata-kata nih, 3 kata deh yang bisa mendeskripsikan sosok seorang Raisya. Apa sih Bu? I am a very straightforward person. Itu mungkin salah satu yang menjadi apa ya? Kayaknya orang taunya oh Raisya tuh blunt banget gitu loh. Saya tuh very data oriented. Jadi semua keputusan yang saya ambil, dan kebetulan I'm also very blessed dengan direksi dari Sarinah juga yang memang semua kita lihat lewat data gitu loh. Jadi I'm very data driven, dan juga saya itu orangnya pantang menyerah sih. Sebenarnya Wow. makin dibilang nggak bisa, makin saya Makin kerjain. terchallenge ya Bu ya. Betul, iya. Oke. Kalau dengan seorang CEO gitu ya Bu ya, bisa tidur nggak sih Bu, atau justru banyak banget pikirannya sampai nggak bisa tidur ya? Ini sebenarnya salah satu yang saya masih coba cari resep terbaiknya sih. Karena saya ini sangat aktif ya. Maksudnya in terms of semua tuh kayaknya rasanya pengen dipikirin, dari urusan kerjaan, hobi, dan semuanya. Jadi kalau ngomongin tidur itu, saya justru belajar kalau tidur itu penting. Oke. Jadi sedisiplin itu kalau untuk waktu Mencoba tidur untuk misalnya. disiplin. Mencoba untuk disiplin. Karena biasanya saya justru setelah jam 8 malam tuh malah muncul ide-ide atau pengen Nah, diskusi itu gimana gitu tuh? loh. Tapi sekarang ya I think for the past 6 months saya udah lumayan bisa disiplin tidur di bawah jam 12 malam. Nah, kalau saya sih udah WhatsApp nih Mbak malam-malam gitu ya. Halo, maaf ya, saya mau WhatsApp malam-malam. Balasnya besok aja. Nice. Tapi saya kepikiran ini karena kalau Yes. enggak nanti lupa Tertunda lagi dan gitu loh. lupa. Betul. Jadi ketika pertama bangun tidur, apa yang dilakukan pertama? Buka handphone, cek handphone. Mau nggak mau sih. Mau nggak mau cek handphone, karena banyak sekali biasanya kan kayak kita data sales, data Ya. lain kan datang malam-malam ya. Kalau malamnya saya belum cek, biasanya saya buka di pagi hari. Jadi pas ke kantor ada beberapa hal yang udah saya cicil dari pagi. Bu Raisya, saya juga sempat baca nih kenapa Ibu tuh menerima tawaran untuk ke Sarinah, karena katanya ada personal reason behind gitu ya, masih berhubungan bahkan dengan keluarga. Apa sih itu Bu? Iya, jadi memang ini it comes full circle ya untuk saya, dan jadi makanya makin semangat sebenarnya menjalankan tugas di Sarinah, karena sejarahnya adalah ada 2 pengusaha dari Sumatera yang memang diminta oleh Presiden Soekarno pada masanya untuk mengepalai dan juga membuat konsep department store modern di Indonesia. Jadi dari hasil kunjungan Presiden Soekarno pada masa itu, Presiden Soekarno realize bahwa tidak adanya tempat retail modern. Jadi pada saat itu ada 2 pengusaha dari Sumatera, yang salah satunya adalah buyut saya, A.M. Dasaat, yang juga bersamaan dengan kebetulan adalah kakek dari Pak Menteri Ekraf, Pak Teguh Rifki, ya, yaitu Pak Teguh Abdul Hamid Aswar. Jadi kemarin itu salah satu meeting saya pertama dengan Pak Rifki adalah membahas beberapa dokumentasi dari kakek dan buyut kami yang sebenarnya kita butuhkan juga gitu loh, untuk merapikan sejarah Sarinah. Jadi sadly di tahun 88 ada kebakaran di Gedung Sarinah. Jadi banyak sekali foto-foto, dokumentasi, dan juga dokumen yang berhubungan dengan sejarahnya Sarinah ini yang hilang, terbakar. Nah, alhamdulillahnya dari kedua sisi keluarga kami ini masih menyimpan beberapa dokumen gitu loh. Tapi itu sebenarnya yang disayangkan karena kebetulan oma saya tuh meninggal pas 7 hari sebelum saya diangkat menjadi direktur utama Sarinah gitu.
I think she will be very proud. Oma will be very proud juga. Akhirnya saya bisa meneruskan sih apa yang udah dimulai, dan semangat ini yang terus membuat saya rasanya nggak boleh fail. Sarina harus jauh lebih baik, dan sebagus-bagusnya adalah untuk bisa melanjutkan ekspor ke luar negeri. Luar biasa ya. Ini seperti takdir yang membawa Bu Raisya kembali ke sini. Bu, ya? Iya. Jadi sebenarnya hari pertama masuk ke kantor ngelihat ada foto Buyut sendiri kayak, aduh, nggak boleh nggak sukses, nggak boleh mengecewakan. Nggak boleh mengecewakan ya, nih. Gitu. Kalau bicara CEO dan kemudian bekerja untuk brand-brand premium dunia gitu ya Bu ya, yang kelas dunia, itu kan banyak pastinya anak-anak muda yang punya cita-cita seperti yang pernah Ibu Raisya lakukan. Ya. Nah kemudian tapi Ibu memilih yang tidak banyak dipilih orang, yaitu kembali untuk tanda kutip nih Bu, kalau saya boleh bilang, menduniakan produk Indonesia. Nah kenapa Ibu memilih yang kedua? Sebenarnya sih memang ketertarikan saya terhadap wastra Indonesia dan juga hal yang berhubungan dengan art itu udah ada dari kecil. Orang tua saya mengkoleksi lukisan, mengkoleksi wastra. Apalagi dari sisi mama ya, yang memang dari dulu membuat kita menyukai kebudayaan gitu. Jadi start dari kebudayaan Indonesia, lalu kita juga belajar dengan kebudayaan dari luar negeri gitu loh. Jadi untuk saya sih sebenarnya bukan hal baru sih, atau nggak kaget juga untuk akhirnya saya ingin mengabdikan juga apa yang saya punya untuk membantu memperbesar Sarina gitu loh. Karena semakin mendalami kekayaan dari kebudayaan Indonesia, semakin sadar kalau sayang sekali kalau kita hanya ada di negara kita gitu loh. Kalau hanya bisa dinikmati oleh orang-orang Indonesia atau pengunjung yang datang ke Indonesia. Makanya salah satu dari priority kita di beberapa tahun ke depan adalah untuk membuka jalan-jalan ekspor terhadap barang-barang Indonesia lagi. Karena memang sadly after pandemi ini banyak perusahaan ataupun pengrajin yang mengalami penurunan. Kita bisa dimulai juga dari salah satunya know-how-nya dari pengrajinnya, mungkin ada yang meninggal dunia karena pandemi, pada saat pandemi, ataupun juga sebenarnya kekuatan ekonomi yang pasti menurun pada saat pandemi kan. Jadi di Sarina juga kita ada Sarina Pandu, di mana itu adalah sebuah program dengan silabus yang memang sudah kami buat sangat amat detail untuk membantu para pengrajin ini bisa in the end lebih baik. Karena ada beberapa pengrajin juga yang tidak bisa disalahkan mempunyai idealisme untuk stay di Indonesia. Nah, untuk beberapa, jadi makanya dari silabus-silabus yang ada, kami mengidentify mana sebenarnya brand-brand yang sudah bisa ready untuk go internasional. Ada beberapa brand-brand yang memang sudah ready untuk settle menjadi sebuah perusahaan. Karena mungkin 62% dari mitra-mitra Sarina ini adalah perempuan. Dan nggak semuanya ini adalah sebuah established business ya. Mereka pengrajin benaran yang memang adalah artisan gitu loh. Dan untuk kita menjadi katalis terbaik, kita memang butuh banyak sekali bantuan gitu loh. Jadi kadang-kadang itu proses berpikirnya sih Mbak, yang kadang tuh diem, ini kita bisa apa? Ini kita bisa kawinkan dengan siapa? Jadi untuk saya visi misi Sarina itu sejalan dengan apa yang saya rasa bisa saya berikan sih kepada negara dan juga kepada masyarakat Indonesia. I see, wow. Jadi justru ada di sini selama 1 tahun justru makin cinta ya Bu ya? Makin sadar sayang banget, there's so much for people to see, there's so much for the world to understand seberapa kayanya kita kan gitu loh. Jadi sekarang bagaimana kita mengemasnya, tapi memang challenge-nya juga nggak sedikit ya Mbak ya. Kita harus ngomongin standarisasi dari pewarna batik. Kita ngomongin standarisasi dari bahan kayu yang dipakai. Ini sesuatu yang saya masih belajar. Tapi dengan kita sudah bekerja sama dengan departemen kementerian terkait, lembaga terkait, sudah makin ke fokus gitu loh. Untuk kita bisa go internasional di Eropa, kita butuh sertifikasi apa. Kita mau jualan di Singapura, sertifikasinya harus apa. Jadi itu sesuatu yang menurut saya challenge yang membangun gitu loh. Begitu kita udah tahu apa harus seperti apa,
what kind Dapat of nih. environmental issue yang sebenarnya kita bantu dengan kita melakukan beberapa produk yang dari daur ulang ataupun penggunaan pewarna yang tidak merusak lingkungan. Itu sebenarnya juga we're doing more untuk masa depan gitu loh. Jadi challenge itu pusing, tapi I know definitely dengan seluruh kerjasama kita dari internal Sarina ataupun dengan kementerian lembaga lainnya itu sangat bisa lah kita manage gitu. Yes. Makin di challenge makin tertantang ya Bu Raisya ya. Last question mungkin Bu, kalau misalnya nih Bu ada turis asing yang ke sini, Ya. nah kemudian mereka mau bawa pulang sesuatu dari Indonesia dan mereka cuma punya waktu yang singkat nih sebelum balik lagi ke negaranya, ke bandara, maybe 2 jam, 3 jam, apa yang bisa mereka bawa pulang dari Sarina? Oke, jadi kita tuh udah identify juga nih Mbak, tipe turis yang masuk ke Sarina. Oh wow, Oke. beda-beda ya Bu? Beda-beda. Jadi ada turis yang memang ke Sarinah menghabiskan waktu sebelum ke airport, ada yang turis ke Sarinah benar-benar datang untuk mendalami seluruh barang-barang yang sudah kami kurasi. Jadi kalau turis yang memang adalah untuk menghabiskan waktu, mereka pasti ke lantai 4. Disitulah kita ada souvenir-souvenir, ada beberapa snacks yang mereka bisa bawa pulang ke negaranya, bisa menjadi pajangan, bisa coklat, bisa kopi, sesuatu yang more consumables. Tapi kalau kita ada turis yang memang datang ke Indonesia, culturally conscious ya, mereka ingin belajar tentang Indonesia, mereka biasanya membawa pulang a piece of wastra. It can be batik, it can be tapis, bisa ulos, bisa ikat, bisa tenun, atau mereka justru beli perhiasan. Karena sesuatu yang lebih wearable ya gitu. Yes. Jadi udah tahu tuh kita datanya turis seperti apa yang masuk, mereka beli apa. Dan memang kita ke depannya, ini actually a very good question ya. The next few years kita akan membuka banyak Sarina di seluruh airport. Banyak Sarina di seluruh airport. Wow, Yes. interesting banget. Sarina harus ada menjadi pilihan pertama bagi turis-turis untuk membeli barang-barang terbaik yang merepresentasikan Indonesia. Jadi kalau Mbak main ke Terminal 3 di Cengkareng itu udah ada kita, Yes. besar. Kita di Bali juga udah ada, dan beberapa airport besar juga kita ada, tapi memang ada beberapa yang bentuknya seperti gerobak ya. Tadi Mbak lihat ya, keliling-keliling banyak banget kita pakai gerobak. Karena kita pingin banget orang tahu Indonesia itu tuh ya memang beberapa jenis berniaganya tuh beda-beda gitu. Dan gerobak tuh bisa lucu kalau kita bisa melakukan dekorasi yang baik gitu. Jadi kalau nggak sempat ke Sarinah Tamrin, di airport kita akan ada Sarinah-Sarinah lainnya. Wow, jadi ditunggu ya. Sarina hadir sebagai one stop solution all about Indonesia. Yes. Semua produk Indonesia bisa ketemu di Sarina. Betul. Ya. Ibu Raisya Syafwan, terima kasih banyak Terima kasih. waktunya. Ibu, thank you ya. Thank you udah main-main ke Sarinah. Sama-sama, thank Nanti you. balik lagi kalau kita udah ada perubahan-perubahan Ketemu lainnya. lagi Agustus ya Bu ya. Agustus. Benar ya diundang ya? Ketika tokonya udah jadi Tokonya ya. udah buka, toko buku. Demikian CEO Talks kali ini, saya Skolastika Sylvia. Sampai jumpa. Salam CTV.